1.4 akan melakukan aksi nyata. Dalam rangka aksi nyata ini tentang budaya positif di sekolah, kami akan memohon izin untuk melakukan kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Kalau hari Rabu pulang sekolah. Terima kasih Pak. Oke, nanti dipotong Pak. Begini ya. Kongres saya Kongres PKI. Monggo para tamu undangan silakan masuk menempati tempat duduk yang telah biru kok gak hitam. Astagfirullah. Ana wong nyuting lho diliwati. Wong nyuting diliwati. Suruh iya koi kami. Ya, di pos lo ya. Kita ini, kita teh. Baca berjalan, Kok. Pos lo ya. Kata nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Curatuli 1, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SDN Curatuli 1. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita dipertemukan kembali dalam acara diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif calon guru penggerak angkatan 9 dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Yang kedua, sholawat serta salam kami haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita masih dalam keadaan iman dan Islam. Bapak dan Ibu guru yang kami hormati, sebelum
acara pada siang hari ini kita mulai. Marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu guru yang kami hormati, kita sambut acara hari ini yang dipimpin dibuka dengan Bapak Kepala Sekolah SDN Juratuli 1. Kepada Bapak Umar kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati Bapak Ibu guru semuanya SDN Juratuli 1. Aku juga puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada siang ini kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti kegiatan diseminasi oleh JGB Angkatan 9. Semoga kegiatan ini membawa manfaat kepada kita, khususnya bagi kemajuan SDN Juratuli 1. Tak lupa salawat dan salam kita tetap panjatkan kita aturkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan diseminasi ini sangat penting kita terapkan dan kita laksanakan dalam kegiatan sehari-hari di SD kita, yang dengan judul pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Alhamdulillah di SD kita ini sudah ada kebiasaan dan budaya positif. Tentunya dengan kegiatan ini, kegiatan kebiasaan budaya positif akan kita tingkatkan. Tentunya harus ada dukungan Bapak Ibu semua, harus ada keikutsertaan Bapak Ibu semua, harus ada kebersamaan dari Bapak Ibu semua, sehingga budaya positif ini akan berjalan lancar. Kalau dengan kebersamaan dan keikutsertaan semua Bapak Ibu guru, insya Allah yakin saya budaya positif di SD Juratuli 1 ini akan kita tingkatkan. Dan juga saya buka kegiatan diseminasi ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Saya Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Umar. Acara berikutnya yaitu tentang pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang ada di SDN Juratuli 1 yang akan disampaikan oleh Ibu Eka Fuji Lestari. Kami persilakan. Terima kasih. Sebelum acara ini dimulai, saya ingin beberapa kesepakatan diseminasi hari ini. Yang pertama, hadirkan kesadaran diri dan empati pada kegiatan. Minta tolong dan bantuannya Bapak Ibu di kegiatan ini. Terus yang kedua, silahkan mendiskusikan hal-hal yang kurang dimengerti. Keluarkan ide, pemikiran, dan rasa ingin tahu, serta catat hal-hal yang penting. Waktu kegiatan hari ini kurang lebih sekitar 1 jam. Hari ini kita akan membahas tentang konsep inti budaya positif. Apa yang akan kita bahas hari ini? Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan sekolah, dan segitiga restitusi.
Sebelum acara dilanjut, saya ingin bertanya Bapak Ibu, ada pertanyaan pemantik, setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu setuju atau tidak? Setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju semua? Monggo. Sebelumnya kita akan langsung belajar perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahapan perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu ada yang tahu profil pelajar Pancasila apa saja? Beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Terus berkebinekaan global, Gotong royong, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Ada yang bisa Gimana menyanyikan lagu? Bu Yanti mungkin bisa mimpin. Ayo Bu Yanti, pelajar Pancasila. Bu Wike bisa, Bu Wike. Saya bisa, Bu. Oh, ayo Pak Arif, monggo dipimpin. Ayo Pak, monggo Pak. Kita siang-siang sambil nyanyi. Biar suasananya biar tidak panas, yang panas bisa menjadi dingin sejuk. Mari kita beri ya, bagian gerakan Bu Yanti. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Bapak Arif dan teman-teman. Teman-teman saya. Semangat Pak Arif. Semangat. Semangat. Terima kasih Pak Arif. Lanjut beda. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi bahwa guru bisa mengontrol murid. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik akan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol atau pilihan. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrol bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Teorinya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Teorinya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teorinya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Dalam teori kontrol, model berpikir menang-menang.
Selanjutnya kita akan membahas disiplin positif. Bu Yanti mau menjelaskan? Ya. Monggo, gantian. Disiplin positif itu terbagi menjadi 4 bagian. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Yang terakhir, realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi makna disiplin itu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Teori motivasi di situ ada 3, untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan. Jadi masuk dalam motivasi intrinsik itu untuk menghindari hukuman dan motivasi ekstrinsik itu untuk menghindari hukuman dan untuk mendapatkan imbalan. Sedangkan untuk menghargai diri sendiri, nilai-nilai kebajikan universal dan keyakinan kelas itu masuk dalam motivasi intrinsik, motivasi yang dari dalam diri kita sendiri. Kemudian 5 posisi kontrol. Di situ ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dari kelima posisi kontrol tersebut masuk ke dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan keras. Lanjut, Beka. Jadi disiplin positif, disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama yang bersifat positif, yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu dan bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi masuk ke dalam profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Yang kedua, masuk dalam IPU, Primary Years Program, PYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang ketiga, keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Kemudian masuk ke dalam kebutuhan dasar manusia. Enggak, dilanjut Bu Eka. Selanjutnya kita akan membahas kebutuhan dasar sebagai manusia. Di situ ada 5, Ibu. Yang pertama, survival atau bertahan hidup. Yang kedua, power, penguasaan, belonging, rasa kasih sayang, fun, kesenangan, dan freedom, kebebasan. Kita akan bahas satu persatu. 5 kebutuhan dasar manusia.
Yang pertama, yang termasuk bertahan hidup apa saja? Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari dalam suatu kelompok. Yang ketiga, penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Keempat, kebebasan. Setiap manusia pasti memiliki rasa kebebasan, seperti mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir, kesenangan, bermain, humor, antusias, dan tertawa. Mari kita semua tertawa. Nah, biar tidak tegang Ibu. Lanjut Yanti. Setelah tadi kita membahas 5 dasar kebutuhan manusia, selanjutnya kita akan membahas motivasi perilaku manusia. Manusia berperilaku ada 2 motivasi. Yang pertama, intrinsik dari dalam diri kita sendiri, dan yang kedua, ekstrinsik atau dari luar diri. Yang motivasi intrinsik yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita biasanya berperilaku biar tidak dihukum, biar tidak ditilang. Motivasinya seperti itu Ibu, untuk menghindari hukuman. Yang kedua, atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Saya berbuat ini biar saya mendapatkan penghargaan, biar saya mendapatkan imbalan, seperti ini. Motivasinya seperti itu. Yang kedua, yang terakhir, yang ketiga, motivasi intrinsik dari dalam diri sendiri, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Saya melakukan ini karena saya sendiri, bukan karena orang lain, bukan karena takut hukuman, dan bukan karena keinginan untuk mendapatkan imbalan sesuatu. Lanjut. Bapak Ibu, dalam sehari-hari kita biasanya melakukan ini, hukuman dan konsekuensi. Sekarang kita ajak belajar bersama perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kira-kira dari beberapa tindakan guru ini termasuk hukumankah atau konsekuensi? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, kita save jawabannya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Oke. Yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kita lihat jawabannya. Adakah tadi yang kurang tepat? Lanjut ya. Perbedaan antara identitas Ibu, identitas gagal dan identitas sukses. Hukuman masuk ke dalam identitas gagal, sedangkan disiplin masuk ke dalam identitas sukses. Ada hukuman, ada konsekuensi, yang terakhir ada restitusi. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan
yang harus terjadi. Hukuman membuat anak tidak nyaman untuk jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan keadilan. Murid atau anak akan tersakiti. Perilaku pasif agresif meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi anak takut dulu, Ibu. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Selanjutnya, peraturannya adalah kamu harus. Belum. Yang terakhir, murid atau anak membenci peraturan. Identitas gagal dari hukuman ini membuat negatif. Yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi adalah sesuatu harus terjadi. Sedangkan restitusi merupakan pilihan. Konsekuensi membuat anak tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Korban bisa diabaikan. Murid atau anak dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Seperti itu. Murid atau anak menghormati peraturan. Yang terakhir, restitusi. Restitusi merupakan sebuah pilihan. Restitusi dapat menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Korban akan mendapatkan ganti. Murid atau anak mendapatkan penguatan. Dalam restitusi, masalah akan terpecahkan. Murid belajar bertanggung jawab terhadap perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Apa yang kamu yakini? Apa yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Murid-murid atau anak akan menghormati dirinya sendiri dan juga orang lain. Kalau konsekuensi tadi, kalau hukuman bersifat negatif, konsekuensi bersifat netral, restitusi bersifat positif. Apa sih restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang akan mereka inginkan atau tujuan mulianya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Menurut Gosen 2004. Ciri-ciri restitusi ada 9. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi akan memperbaiki hubungan. Restitusi berupa tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan atau alasannya biasanya. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakannya. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Sekarang kita refleksi sebentar, Ibu. Di sini ada 5 posisi kontrol.
Posisi kontrol kita sebagai seorang guru, ada di manakah kita selama ini? Apakah kita sebagai penghukum, atau kita sebagai pembuat rasa bersalah, atau kita sebagai teman, sebagai pemantau, ataukah kita sudah menjadi seorang manajer? Yang pertama, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya siswa tidak mengerjakan PR matematika. Ketika posisi kita sebagai penghukum, seorang guru akan mengatakan kerjakan PR-mu di luar sekarang. Ketika kita sebagai pembuat rasa bersalah, berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Ibu atau Bapak. Sebagai seorang teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Ibu atau Bapak ya, sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nanti saya ditegur sama kepala sekolah. Posisi kita sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan kelas. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah jam istirahat, kamu kerjakan PR matematik kamu dan jangan diulangi lagi. Yang terakhir, sebagai seorang manajer, apa kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira ini termasuk posisi kontrol apa, Bapak Ibu? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa? Tereng-tereng. Betul. Pinter Pak Ari. Selanjutnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Termasuk? Swansea. Termasuk apa tadi 5 posisi kontrolnya? Sebagai apa? Apa? Ada yang bisa? Monggo dicek Yanti. Pembuat rasa bersalah. Selanjutnya, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Teman, cek. Teman. Lalu kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pemantau. Cek. Betul. Yang terakhir, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Pinter Pak Arif. Bapak Ibu, sekarang kita lihat video berikut ini tentang 5 posisi kontrol seorang guru.
Connected itu adalah salam bahagia ibu dan bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri,
merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Labinya mantel gitu. Gak sama gitu. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nyaman lah bro. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Lagi macet. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu.
kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nyaman aku nggak marah. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru HEB. Terima kasih. Terima kasih. Akhirnya setelah kita menyaksikan video tentang 5 posisi kontrol, kira-kira Bapak Ibu berada di posisi yang mana? Apakah ada di pemantau, atau teman, atau merasa bersalah, atau manajer? Jadi dalam Bapak Ibu guru bisa menilai diri Bapak Ibu sendiri. Selanjutnya keyakinan kelas. Nah, di sini ada peraturan dan keyakinan kelas. Bapak Ibu diharapkan untuk menjawab nilai apa yang ada pada peraturan. Misalnya di situ selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dalam keyakinan kelas apa Pak Bayu? Disiplin. Iya, disiplin. Tanggung jawab. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Menghormati, toleransi. Ada lagi Bapak Ibu? Pak Arif ngantuk? Ya, ngantuk. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Apa Bu Vivi? Tanggung jawab. Dilarang melakukan kekerasan. Pak Umar, apa Pak Umar? Menghormati, menyayangi. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan bisa ya. Bergantian atau menunggu giliran. Bergantian, disiplin, tanggung jawab, antri ya, gunakan masker, kesehatan. Terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Kita buka jawabannya kira-kira. Nah, di situ selalu kembalikan ke buku kelasnya, tanggung jawab, menghormati orang lain, komitmen, keselamatan, narkoba itu kesehatan, menghormati orang lain, bersabar, kesehatan, keselamatan. Betul. Lanjut BK.
Kegiatan pendalaman keyakinan kelas dengan menggunakan tabel T dan Y. Di situ tabelnya tentang ada terlihat, terdengar, dan berperilaku. Terlihat, berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, mendengarkan dengan seksama, dan senantiasa berbuat baik dan berbagi. Terdengar, satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Terima kasih, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam, nanti akan segera saya kembalikan. Berperilaku, tersenyum ramah, memberikan salam hormat atau berjabat tangan, kemudian memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Kemudian hormat, ada tampak seperti dan tidak tampak seperti. Tampak seperti datang tepat waktu berarti tidak tampaknya sering hadir terlambat. Kemudian menyapa teman dan guru setiap hari, tidak tampaknya tak acuh kepada teman dan guru. Mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Tidak tampaknya tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Bekerja tidak tampak seperti sama dengan tidak tampak seperti. Tekun bekerja dan menyimak guru, tidak tampaknya tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Kemudian menyerahkan tugas tepat waktu, tidak tampaknya tugas tidak diberikan. Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas. Kemudian ada kesepakatan kelas, ada 5 di sini, selalu menjaga kebersihan, disiplin tepat waktu, saling tolong menolong, berbicara dengan sopan dan saling menghormati. Sepertinya jam-jam rawan ngantuk semuanya. Bagaimana kalau kita ice breaking sebentar? Ya? Ice breaking Pak Arif. Bukan clue ini Pak. Kita agak goyang-goyang sedikit ya, biar enak ya. Joget sedikit ya. Bapak Ibu tahu ayam ya? Ayam. Ayam itu identik dengan sayapnya. Ya. Jadi nanti kalau saya bilang ayam, Bapak Ibu guru tolong mengepakkan tangannya, gini ya, Bu Vivi ya, gini ya. Kasih contoh dulu. Ya gini Bu Vivi, gini ya. Kalau ayam ya ayam, gini ya. Ayo Pak Arif berdiri tolong di depan Pak Arif, ayam Pak Arif. Ayam Pak Arif. Ayam bagaimana identik dengan apa Pak Arif? Sayap. Identik. Nah, mengepakkan gini Pak Arif. Nah, ya nanti yang lain dikit. Kemudian setelah ayam yang kedua bebek. Bebek bunyinya gimana Pak Arif? Bunyinya? Wek. Berarti kalau wek nanti tangannya gini ya. Wek ya. Oke. Kemudian yang ketiga mentok. Mentok itu identik dengan bokongnya Pak Arif. Jadi megal-megal ya. Ya, sekarang tolong Bapak Ibu berdiri sebentar ya, biar tidak ngantuk. Saya yang menyanyi, Pak Arif yang gerak ya. 1, 2, 3. Ayam bebek, bebek mentok ayam. Lagi nak konsentrasi. Udah konsentrasi Pak Arif. Ayo Pak Arif. Fokus ya. Ya bagus. Kan sudah makan semuanya nih Bapak Ibu ya. Nah, ayo. Ayam bebek, bebek mentok ayam bebek, mentok ayam bebek. Oke, terima kasih mari tepuk tangan semuanya.
atas Bu Yanti biar tak suruh. Begitu ya. Kita kembali ke segitiga restitusi. Pokoknya Pak Bayu tadi tidak goyang ya Pak? enggak. Segitiga restitusi. Lanjut Bapak. Segitiga restitusi suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi segitiga restitusi itu ada 3 bagian: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Lanjut Bapak. Lihat video lagi, kita tonton sebentar ya Bapak Ibu ya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosling, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Bersama. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Oh, Eka. Oh begitu. Ya pasti kamu ada kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pengarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan,
apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ayo. Mana? Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah.
3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat meminta wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Terima kasih. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang benar, siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada diri kamu sendiri? Tidak. Lanjut, Eka. Validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi? Bisa. Menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Alhamdulillah. Penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Standar nasional pendidikan. Refleksi untuk hari ini, Bapak Ibu. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Kira-kira Bapak Ibu, hal baru apa yang mengubah paradigma saya setelah diseminasi penerapan budaya positif ini? Apa, Pak Jaka? Paradigma apa yang Bapak Ibu peroleh, Bu Eni, Bu Vivi? Ayo, katanya ngantuk. Pak Arif, paradigma apa? Perubahan positif di dalam, di luar sekolah dan di dalam sekolah. Kemudian yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti diseminasi ini? Khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik, perasaan apa kira-kira yang muncul? Apa Pak Umar?
Senang. Gembira. Pengalaman baru. Apa Bu Sofi? Ingin tahu. Guru penggerak berarti daftarnya selanjutnya ya. Nah, berarti yang selama ini kita terapkan ke anak-anak menghukum, kemudian membuat merasa bersalah, berarti itu tidak benar. Seharusnya apa Bapak Ibu? Manajer. Kemudian peran Among seperti apakah yang telah saya lakukan selama mengikuti diseminasi ini? Coba juga. Masya Allah. Peran apa? Among apa? Manajer. Kemudian yang terakhir, saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti diseminasi ini? Manajer. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di calon guru penggerak angkatan 9 ini. Saya dan Bu Eka mengucapkan terima kasih. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matikan baik. Jangan keluar dulu Bapak Ibu, kita foto bersama. Pak Bayu wes sama. Anak-anak, hari ini kita akan belajar membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas nanti kalau sudah disepakati oleh semuanya akan kita ubah menjadi keyakinan kelas. Ini Bu Guru ada beberapa kertas. Sekarang kamu buat kesepakatan kelas. Kamu mau nulis apa di sini? Kamu ingin kelas ini seperti apa? Monggo, ambil satu-satu disobek. Yang kelompok ada satu. Kamu sobek satu persatu gini loh. Ditulis, nanti ditempel di papan. Silakan diambil. Tiap satu anak boleh mengambil satu. Disobek satu. Ditulis satu persatu. Kamu ingin peraturan seperti apa yang di kelas ini? Setelah itu ditempel di papan. Ayo cepet-cepetan. Siapa yang sudah siap boleh menuliskan di papan tulis. Apa menempelkan di papan tulis? Yang sudah langsung ditempel di papan tulis. Kamu ingin membuat aturan apa untuk kelas ini? Apa idemu? Kamu usul apa? Langsung ditempel. Tempel. Nanti akan kita simpulkan bersama-sama satu kelas. Tempel. Nih, ayo. Yang lain. Tempel. Ayo. Yang sudah boleh langsung ditempel di papan. Beri jeda ya untuk kebaikan nanti menulis hasilnya. Kalian ingin kelas impian ini, kelas 6A ini seperti apa? Kamu boleh. Saya ingin di kelas 6A seperti ini, Bu. Boleh kamu tuliskan di situ. Ayo, segera dikumpulkan. Tempel. Sudah semua? Di bawahnya situ enggak apa-apa. Di bawahnya temannya enggak apa-apa. Nah, itu boleh. Ayo, siapa yang sudah? Ada yang belum?
saya butuh bantuan satu anak laki-laki nanti dan satu anak perempuan untuk membacakan hasilnya. Ayo, satu anak laki-laki. Rehan mungkin mau membacakan hasilnya. Dibacakan. Dibacakan ini. Tidak bermain bola di dalam kelas. Tidak boleh pukul-pukulan kepada teman-temannya. Jangan di kelas. Jangan makan dalam kelas. Kita harus membedakan apabila jangan bergurau di kelas. Jangan buang sampah di kelas. Jangan bermain bola di kelas. Jangan bermain bola di kelas. Jangan main bola di kelas. Berarti kelas ini tidak menghendaki teman-temannya main bola di kelas ya? Ya. Kenapa? Ayo yang perempuan dibacakan Pak Ik. Cuman bacakan kok, ayo. Bacakan semuanya. Ayo yang lain perhatikan, ini ada temanmu membacakan. Ya, rata-rata tidak boleh memain bola di dalam kelas. Oke, terima kasih. Kasih semangat buat Nana. Keyakinan kelas diusahakan harus menggunakan kata yang positif, bukan kata negatif. Kita bisa menghindari pemakaian kata tidak boleh. Jangan, itu harus dihindari karena bersifat negatif. Tidak boleh bermain bola di dalam kelas. Positifnya apa? Bermain bola hanya di lapangan, kan ya? Jadi kita hindari penggunaan kata, kita tulis. Nah, ini ya. Pertama ada apa? Menjaga kebersihan kelas. Sebelum menjaga kebersihan kelas, kalau pagi datang, adakah teman yang biasanya terlambat? Ada. Kira-kira sepakat tidak kalau temannya kita semua datangnya tidak terlambat? Kalau tidak datang terlambat, berarti kalimat positifnya bagaimana? Boleh Datang Tepat waktu. Atau masuk kelas tepat waktu ya. Masuk kelas tepat waktu. Artinya tepat waktu kalau sudah waktunya masuk ya, masuk, tidak usah nyuruh guru jemput ke sana ke sini ya, terutama laki-lakinya ya. Masuk kelas tepat waktu. Kalau sudah dengar bel nama masuk, langsung masuk kelas ya. Sepakat? Sepakat. Kalau kamu nggak sepakat berarti kamu melanggar konsekuensi. Terus apa lagi itu? Menjaga kebersihan kelas ya. Berarti kalau menjaga kebersihan kelas, semua kalau ada sampah bagaimana? Diambil, ditaruh di Tempat sampah. Berarti membuang sampah pada Tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya, tidak oleh sembarangan ya. Terus tadi apa lagi? Tidak boleh main bola di kelas. Berarti apa? Kalimat positifnya bermain bola hanya di lapangan. Kapan boleh bermain bola? Saat istirahat. Hanya di lapangan dan pada jam olahraga. Pada jam pelajaran PJ OK. Nah, berarti kalau itu, kalau tidak PJ OK, Jojo
Ya. Yang kelima tadi apa? Tidak bermain bola itu ya. Rata-rata ini mau sampah. Bola. Jangan makan dalam kelas. Berarti apa kalimat positifnya? Makan dan minum Di luar kelas. Luar kelas. Apalagi ini, saya nulis sesuai yang kamu tulis loh ya. Kita harus menghias kelas sesuai dengan pasal yang disepakati. Berarti apa? Apa berarti? Kita harus menghias kelas. Kalimatnya apa? Ayo, siapa? Kita harus menghias kelas berarti apa? Apa berarti? Kita harus jaga ke bagaimana menghias kelas? Menghias kelas apa ya? Membuat pajangan kelas, gitu tak? Ya. Membuat setelah dibuat dijaga apa tidak? Dijaga. Dan menjaga membuat dan menjaga pajangan kelas. Tujuh apa lagi? Sudah ya? Dengan teman bagaimana? Ini ada tulisan jangan berkelahi, tidak boleh pukul-pukulan. Harus apa? Saling menyayangi dan menghormati Dan saling dan menyayangi teman. Ojo ngicik kancane, ojo ngilokno kancane, ojo gelem kancane. Kan kemarin jangan pukul-pukulan, tidak ejek-ejekan kan yo. Jangan wes, tak usah ejek-ejekan. Terus apa lagi? Apa lagi biasanya? Yang tidak menggunakan topi di dalam kelas. Bagaimana ya? Menggunakan topi di luar ruangan ya? Ya, di luar kelas. Kan kalimat positif. Menggunakan topi hanya di luar kelas ya. Apalagi? Sudah? Mungkin ada lagi yang mau ditambahkan secara langsung? Apa lagi? Kamu mau apa? Kelas ini? Tidak boleh membuli. Apa? Tidak boleh membuli. Tidak boleh membuli, sudah masuk itu saling menghormati. Ya. Kan menggunakan kata positif ya. Ya. Termasuk di dalamnya. Apalagi? Tidak boleh menyanyi di dalam kelas. Tidak boleh menyanyi di dalam kelas. Tidak apa-apa sebenarnya menyanyi di dalam kelas. Ketika jam pelajaran PCOK kan ada lagunya. Ya. Ya. Menyanyi boleh, menari boleh. Ketika pada jam pelajaran SPDP. Terus apa lagi? Apa lagi? Tidak ada lagi? Tidak. Kamu ingin apa lagi? Tidak boleh mengatakan. Tidak boleh. Hindari menggunakan kata jangan atau dilarang atau tidak boleh. Itu nggak boleh. Menggunakan kata yang positif supaya jadinya itu positif. Tidak boleh, jangan. Tidak boleh kotek-kotekan. Tidak boleh kotek-kotekan. Jangan menggunakan kata tidak boleh. Ya. Ayo apa lagi? Sudah? Tidak ada? Tidak ada. Cukup ini? Cukup. Bagaimana kalau
Ini. Mengikuti pelajaran dengan semangat. Bagaimana? Masuk? Berarti kalau ngantuk disuruh apa dulu? Cuci muka dulu ya? Nah, satu lagi mungkin kebersihan sudah. Yang piket bagaimana yang piket? Petugas piket datang Lebih awal. datang Awal sekarang kok. mungkin sementara ini saja dulu ya, cukup ya. Oke, disepakati. Sekarang pengurus kelasnya ditandatangani di sini. Tanda tangan, mereka di sini tanda tangan. Ya, ayo disepakati tanda tangan. Siapa pengurus? Siti. Jam 9 masuk. Disepakati tanda tangan ketua kelasnya. Setelah ini saya foto. Berarti kamu sudah sepakat, kan sudah disepakati oleh pengurus kelas. Ayo ditandatangani. Tanda tangan di sini. Terus wakilnya. Berikan wakilnya. Setelah itu sekretaris. Satu juga, satunya tidak masuk. Nah, sekretaris. Terus bendahara. Ayo bendahara, maju. Bendahara 2. Masuk ada di sampingnya. Sekarang karena kita sudah membuat kesepakatan kelas yang diyakini, nah sudah ditandatangani, berarti mulai hari ini kita menjalankan kesepakatan ini ya.